Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, senang sekali saya Nyoman Suryani dapat memandu acara taksu pada kesempatan kali ini. Acara taksu ini merupakan program kerja kelompok kerja penyuluh yang bekerja sama dengan penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Adapun topik yang akan kami bahas pada hari ini yaitu kaya menurut pandangan Hindu. Nah, adapun narasumber kami pada hari ini yaitu yang pertama Bapak Dr. Andus Imade Sudiana. Om Swastiastu Bapak. Kemudian narasumber saya yang kedua yaitu Ibu Putu Ayu Rudani SSH. Om Swastiastu Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu berdua? Astungkaro baik. Yes. Nah, pembahasan kami pada hari ini yaitu yang pertama saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Made. Pak Made, menurut Bapak, apa dasar sastra kita yang menyatakan bahwa bisa kaya menurut agama Hindu? Silakan Bapak. Terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan Ibu Nyoman baik sekali. Pandangan Hindu atau kaya menurut Hindu. Sumbernya di sini yang cari dua. Ada Bhagawan Gita, ada juga di Catur Purusa Arta. Di samping itu, kalau kita mencari kekayaan, kita juga tidak terlepas jasmani dan rohani. Secara jasmaninya kita harus kerja keras, hemat, gitu. Dan rohaninya itu yang dikatakan tadi ada sumbernya. Nah, baiklah yang cari dari Catur Purusa Arta itu ada dharma, arta, kama dan moksa. Nah, kita mencari arta ini atau menjadi kaya ini, nah mencari arta ini adalah berdasarkan dengan dharma, supaya harta yang kita peroleh dengan bekerja keras ini supaya langgeng. Nah, terus bagaimana? Sumber yang kedua saya kutip dalam Bhagawan Gita, yaitu Sloka 7:16. Yang sedikit sampaikan tentang sloka ini adalah Catur Widya Bijam Temem Jena Sukir Tinorjuna Arto Ajagni Sur Artarti Nyani Coba Rata Sabah. Di situ bagaimana kita mencari kaya ya menurut Bhagawan Gita ini. Katakan Catur Widya Bijam Temem, ada 4 cara. Orang yang datang kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa adalah orang yang mencari, ingin sukses atau ingin mencari kekayaan. Orang yang betul-betul putus asa, cari bangkrut, dia datang kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Orang yang ingin mencari ilmu pengetahuan dan orang yang menyerahkan diri. Nah, orang yang mencari arta ya, supaya artanya itu langgeng, tentunya berdasarkan sumber ini. Arta ya, semua orang ya yang hidup di dunia ini ingin kaya, ingin sukses. Tapi kalau kita ya, sudah berdasarkan sastra ini, maka umat Hindu tidak akan terlalu gelisah untuk bagaimana caranya mendapatkan harta ini dengan kerja keras yang saya katakan tadi ya, betul-betul kita hemat ya. Nah, yang kita dapati ya, tentunya kita enggak boleh juga kita gunakan untuk sendiri, untuk pribadi kita.
tentunya ya, kita kelola sedemikian rupa dalam rumah tangga, dan kita jangan lupa punyo. Apalagi di zaman Kali Yuga ini. Nah, di zaman Kali Yuga ini betul-betul ya harta itu sangat-sangat bermanfaat, ya sangat berguna, karena kita ingin sekolahkan anak, kesejahteraan kepada anak-anak kita, ya, dan keturunan kita. Nah, berdasarkan catur purusa arta tadi, ya, yaitu arta, bagaimana kita punya keinginan mencari arta ini supaya hidup kita sejahtera di hari tua nanti, supaya kita bisa mencapai yang disebut dengan moksartem jagat itu ya cakti dharma. Itu tujuan agama ini. Ya. Barangkali ya semua umat, semua manusia di dunia ini ingin sejahtera seperti itu. Nah, dalam hal ini ya, kalau kita mau sejahtera, ya, kalau kita mau kaya, dan kekayaan kita itu betul-betul kita bisa warisi kepada generasi-generasi kita, ya, karena kita tahu sekarang bahwa generasi kita, ya, orang tuanya mencari harta dengan susah payah, anaknya yang menghabiskan. Nah, sekarang mari kita isi anak kita dengan pendidikan, barangkali itu dulu Bu Nyoman. Baik, terima kasih Pak Made. Penjelasan beliau tadi bahwa menurut sastra dari yang beliau dapatkan bahwa kekayaan agama Hindu itu bisa kita dapatkan berdasarkan dari kitab Bhagavad Gita, berdasarkan juga yang berlandaskan dari catur purusa arta. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Putu. Ibu Putu, di sini bagaimana pandangan Ibu Putu bahwa Hindu mampu mencari kekayaan berlandaskan dari sastra tersebut? Silakan Bu Putu. Baiklah, terima kasih Bu Nyoman. Om Swastiastu. Umat Hindu dimanapun berada, berbicara tentang kaya itu identik dengan uang, Ibu Nyoman. Banyak di luar sana orang mengatakan uang bukanlah segalanya. Tapi pada kenyataannya semua yang kita beli menggunakan uang. Jadi tidak bisa dipungkiri kita hidup membutuhkan uang. Di dalam ajaran agama Hindu, kaya disebut dengan arta. Seperti yang dijelaskan Pak Made tadi, kaya disebut dengan harta. Ini merupakan bagian dari catur purusa arta. Nah, ajaran agama Hindu ini menganjurkan kepada umatnya untuk menjadi kaya. Bahkan menjadi sekaya-kayanya. Karena dengan kekayaan kita bisa melanjutkan hidup dengan layak. Akan tetapi Bu Nyoman, kita mencari harta harus berdasarkan dharma. Kita tidak boleh mencari harta dengan jalan yang tidak benar, seperti menipu, merampok, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Baik Bu Putu, tadi sudah banyak dijelaskan bahwa kaya menurut Hindu itu tentunya sangat penting, tetapi dengan berlandaskan dharma. Tentunya kita meraih kekayaan janganlah dengan cara yang korupsi. Nah, selanjutnya, bagaimana menurut Bu Putu tentang istilah kaya secara umum? Yang lanjutkan, berbicara kaya, seperti yang kita lihat di lapangan, banyak orang kaya yang memiskinkan dirinya. Ini yang banyak terjadi. Kenapa saya bisa katakan tersebut? Misalnya saja, saya kasih contoh, ada orang kaya, sudah punya rumah Ibu Nyoman, mobil, tanah di mana-mana, pekerjaan sudah bagus, tapi dari pagi sampai malam, pikirannya hanya mencari kekayaan saja. Nah, di sini saya bisa mengatakan,
orang tersebut kaya tetapi miskin. Nah, sedangkan orang yang kaya menurut saya yaitu ketika seseorang bisa menyeimbangkan kekayaannya dengan menikmati waktu yang masih dimilikinya. Karena sejatinya waktu adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Misalnya saja dari hari Senin kita sudah bekerja sampai hari Jumat. Hari Sabtu usahakanlah kita liburan, kita quality time sama keluarga, dan menikmati hasil dari rezeki yang kita peroleh. Nah, yang kedua yaitu kaya menurut saya yaitu orang yang murah hati. Nah, kenapa orang yang murah hati ini kaya? Karena orang-orang ini tergolong dari orang yang sangat mengingat sedikit apapun bantuan dari orang lain, namun melupakan sebesar apapun bantuan yang diberikannya kepada orang lain. Nah, ini dimaksudkan kita tidak pamrih untuk membantu, tapi kita tidak bisa melupakan bantuan yang diberikan kepada orang lain. Yang ketiga, menurut saya orang yang kaya adalah orang yang suka berdania punya. Karena Ibu Nyoman, banyak sekali orang kaya tetapi tidak suka berdania punya. Mungkin demikian dulu Ibu Nyoman. Baik Ibu Putu, sangat super sekali penjelasan dari Ibu Putu bahwa kaya menurut Hindu tersebut bukanlah hanya kita memiliki banyak uang. Orang yang kaya adalah orang yang murah hati, orang yang berani mempunyo. Selanjutnya saya akan bertanya lagi kepada Bapak Made. Pak Made, di sini saya ingin menanyakan dewa atau dewi siapa saja yang kita puja untuk mendapatkan kekayaan menurut Hindu. Ya, silakan Bapak. Baik sekali ya. Tentunya dalam hal ini pertanyaannya bagus sekali bahwa kita harus memuja ide Sang Hyang Dwi Wasa. Dalam hal ini adalah untuk mewakili beliau adalah dewa atau dewi ya. Jangan sampai kita mencari kekayaan itu, apa yang dikatakan dari Ibu Roni, ya mencuri, merampok dan lain sebagainya. Atau bahkan hari-hari ini kita dengar bahwa ada yang barangkali mencari kekayaan dengan mencari tuyul, bererong. Itu sudah salah sekali. Padahal dalam agama ini sudah dinyatakan. Pujalah ide Sang Hyang Dwi Wasa. Ya, dalam hal ini adalah Dewi Laksmi. Nah, Dewi Laksmi itu adalah lambang kemakmuran, lambang kesuburan. Nah, itu kita puja itu supaya kita mendapatkan harta. Nah, tentunya juga ada syarat. Beliau itu supaya berstana atau tinggal di rumah kita atau pada diri kita, tentunya beliau itu memilih mencari rumah yang damai, aman, dan yang di dalam rumah itu adalah selalu bersembahyang, membanten itu. Nah, dalam hal ini ya, Dewi Laksmi itu adalah beliau itu tinggal di menantu, bukan lagi di mertuanya. Kalau di mertuanya dulu baru menikah, dia tinggal di mertuanya, sekarang tinggal di menantu. Maka daripada itu, sayangilah menantu Anda. Penting sekali ini. Ya, kita lihat sekarang di masyarakat orang sampai gontok-gontokan dengan menantunya. Nah, kapan menantunya itu sudah tidak nyaman pikirannya, gundah gulana, maka Dewi Laksmi tidak akan berstana di situ. Nah, kenapa saya katakan tadi Dewi Laksmi? Lambang kesuburan. Umat Dharma yang berbahagia. Begitu pentingnya kita memuja Dewi Laksmi. Dan begitu pentingnya kita menghormati kaum wanita, kaum ibu khususnya adalah menantu ya, yang sekali lagi ingin mengharapkan semua dimanapun umat Hindu berada, mulai saat ini sayangilah menantu Anda supaya menantu Anda pikirannya cerdas, cemerlang, damai, sehingga bisa membuat canang atau membanten ya, membanten. Dengan membanten ini, dengan memuja ini ya, semoga Dewi Laksmi berkenan
hadir di tengah-tengah kita, hadir di pekarangan kita, dan tinggal di menantu Anda. Barangkali demikian Bu Nyoman. Baik Pak Made, sangat bagus sekali penjelasan dari Pak Made bahwa dalam ajaran agama Hindu, dewa atau dewi yang kita puja dalam memohon kekayaan peniki adalah Dewi Laksmi. Yang mana Dewi Laksmi adalah merupakan lambang dari kesuburan. Selanjutnya saya akan kembali kepada Ibu Putu. Nah, Ibu Putu, apa yang dilakukan umat Hindu agar bisa mendapatkan kekayaan tersebut? Silakan Ibu Putu. Baiklah, terima kasih Bu Nyoman. Saya akan lanjutkan kembali. Baiklah umat Sudharma dimanapun berada, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Made, banyak hal yang telah dijelaskan Pak Made. Adapun cara-cara agar umat Hindu mendapatkan kekayaan yang harus didasarkan Dharma, yaitu yang pertama yaitu dengan berbisnis. Nah, kenapa dengan berbisnis? Karena dengan berbisnis kita bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan dari usaha yang kita miliki. Nah, selain kita mendapatkan keuntungan ini, kita juga dapat membantu anggota-anggota kita atau orang-orang yang bekerja di usaha kita, dan kekayaan kita pun bermanfaat untuk banyak orang. Nah, yang kedua, apalagi yang dapat kita lakukan untuk menambah kekayaan kita? Yaitu yang kedua dengan berinvestasi. Nah, di sini bisa kita berinvestasi berupa tanah, kebun, perumahan, dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan itu dengan catatan seperti yang telah saya katakan tadi, harus berdasarkan Dharma, tidak boleh menipu, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, apalagi yang dapat kita lakukan untuk menambah kekayaan yang kita miliki? Yaitu masih dengan harus berdana punya. Nah, mengapa dengan berdana punya bisa menambah kekayaan kita padahal kita memberi? Karena dengan melakukan berdana punya, kita menarik sifat-sifat positif yang kemungkinan yang di lain waktu bisa menambah kekayaan kita. Seperti yang dijelaskan di kitab Atharva Veda, dijelaskan bahwa harta yang digunakan untuk banyak orang tidak akan mengurang atau tidak akan berkurang. Justru Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan kelipatan banyak atau akan memberikan kelimpahan pada orang-orang yang suka berdana punya untuk kepentingan umat bersama. Nah, dalam artian dengan berdana punya bukan berarti harta kita habis, akan tetapi kekayaan kita bisa bertambah. Semakin kita ikhlas berdana punya, maka harta kita akan semakin bertambah. Karena banyak ibu nyoman banyak yang berdana punya, tetapi dalam artian tanda kutipnya tidak ikhlas. Bisa dalam keadaan ingin pamer, ingin diketahui banyak orang, ingin ditahu bahwa kaya. Banyak oknum-oknum yang seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin mengatakan, jika berdana punya, marilah dengan hati yang ikhlas, dengan ketulusan tanpa pamrih. Mungkin demikian Ibu Nyoman yang dapat saya jelaskan. Baik, terima kasih Ibu Putu. Nah, umat Sudharma dimanapun berada, demikianlah penjelasan-penjelasan dari Bapak Made dan Ibu Putu. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat membuka hati kita semua dan tentunya memiliki manfaat demi kebaikan kita semua. Demikianlah taksu pada kali ini. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Parisado beserta klien adat Desa Pipuro Barat. Dengan akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan kami tutup dengan ucapan Paramasanti. Om Santi 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 Om.